Halo teman-teman, selamat datang di channel Kampus Biner. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana caranya menginstal Live Persistence Kali Linux di flash disk. Apa itu Live Persistence? Jadi sebelumnya teman-teman harus tahu dulu apa itu Live Flash Disk Kali Linux. Jadi Live itu teman-teman bisa install Kali Linux di dalam flash disk. Jadi flash disk yang kecil itu bisa kalian instalkan OS Kali Linux di dalamnya dan bisa kalian colokkan ke komputer manapun, nanti komputernya menjalankan flash disk itu, yaitu menjalankan Kali Linux di dalamnya. Nah, yang kita terangkan kali ini yaitu Kali Linux Live Persistence. Jadi selain live, dia juga persistence. Maksudnya apa? Jadi ketika kita misalkan menjalankan Kali Linux itu, kemudian kita mendownload sesuatu atau menginstal sesuatu, ketika Kali Linuxnya kita restart, apa yang kita download atau apa yang kita install itu masih ada di dalam flashdisk itu. Jadi tidak hilang. Karena kalau kita installnya live aja, itu ketika kita restart, apa yang kita download dan apa yang kita install itu akan langsung hilang. Nah, kalau di persisten itu tidak. Nah, jadi seperti itu. Yang akan saya terangkan di sini adalah Kali Linux versi terbaru, yaitu versi tahun 2020. Di tahun 2020 ini memiliki perbedaan dengan Kali Linux versi sebelumnya. Di versi sebelumnya itu tidak ada perbedaan antara Kali Linux versi live dan Kali Linux versi installer biasa. Nah, di versi tahun 2020 ini terdapat perbedaan. Yang versi live-nya itu dibedakan sendiri menjadi installer tersendiri. Nah, bagaimana kita menginstal Kali Linux Live Persistence-nya? Pertama, kita download dulu. Langsung search aja Kali Linux. Klik. Masuk ke bagian download. Download Kali Linux. Nah, dalam sini ada macam-macam. Ada yang versi installer, live, net installer. Oke. Nah, yang kita ambil adalah yang live ini. Lalu teman-teman pilih, apakah yang 64 bit, ini kan 64 bit ya, Kali Linux 64 bit live, atau yang 32 bit, Kali Linux 32 bit live. Itu tergantung prosesor teman-teman. Tapi di tahun 2020 ini lebih banyak yang menggunakan prosesor 64 bit. Jadi kalau teman-teman bingung, pilih aja yang 64 bit. Kecuali komputer teman-teman itu komputer lama. Nah, sekarang akan saya download yang ini, Kali Linux 64 bit live. Klik. Oke, lalu tunggu downloadnya sampai selesai. Nah, ini adalah hasil dari downloadan kita tadi. Kali Linux-nya udah di-download. Yang berikutnya yang mesti kita download adalah Win32 Disk Manager, yaitu software untuk memasukkan ISO Kali Linux kita ini ke dalam flash disk. Kita buka lagi aja browsernya, lalu masuk ke ke sini. https launchpad.net Win32 image writer. Enter. Di sini ada tulisannya downloads are now on SourceForge only. Berarti di sini kita klik Win32 Disk Manager. Oke. Kalau link tadi sudah tidak aktif, langsung ke sini aja juga bisa. SourceForge.net project Win32 Disk Manager. Lalu download, klik download di sini. Oke, dan ditunggu. Nah, ini adalah hasil downloadan Win32 Disk Manager-nya. Setelah terdownload, kita install, run. Oke. Klik finish. Oke, ini di close saja. Nah, ini sudah terbuka. Kalau misalkan belum terbuka, silakan dicari di start menu Win32 Disk Manager. Oke. Nah, selanjutnya kita colokkan flash disk kita. Oke, di sini sudah masuk versi saya. Lalu file ISO-nya kita cari di sini.
Di sini diganti dengan yang seperti ini, bintang titik bintang. Oke. Nah, file ISO-nya yang ini tadi kan. Open. Oke. Lalu drive USB saya drive D. Nah, pastikan di sini juga D, oke? Jangan di drive yang lain. D, oke? Setelah itu klik write. Yes. Nah, tunggu sampai proses penulisan file ISO ini ke flash disk selesai. Nah, kalau sudah muncul tulisan write successful seperti ini, berarti file ISO-nya sudah berhasil dimasukkan ke dalam flash disk. Nah, ini klik OK. Oke, di exit aja. Oke, kalau ada permintaan untuk format, ini di cancel aja. Oke, close. Nah, biasanya pada tutorial-tutorial lain dilanjutkan dengan menginstal tools partisi seperti Mini Tools Partition Wizard. Nah, itu saya temukan di banyak kasus itu tidak berjalan dengan baik. Jadi justru kalau memakai tools itu, partisinya nanti tidak terbaca di Kali Linux. Nah, daripada seperti itu, lebih baik kita menggunakan tools partisi yang sudah ada di bawaan Kali Linux-nya. Nah, kalau menggunakan bawaan Kali Linux, kan otomatis pasti support di Kali Linux-nya, ya kan? Nah, gimana caranya? Yang pertama yaitu kita harus restart komputer kita. Pilihnya restart ya, jangan shutdown. Kenapa restart? Jadi kalau restart, kita bisa masuk ke dalam konfigurasi BIOS kita. Sedangkan kalau shutdown, kebanyakan kasus kita tidak bisa masuk ke BIOS kita. Nah, sekarang kita restart. Ya, komputer akan restart. Oh ya, flash disknya jangan dicabut ya, tetap dalam kondisi tercolok. Nah, ketika terrestart, perhatikan instruksi untuk masuk ke dalam BIOS. Nah, ini yang saya bilang tadi. Kenapa kita memilih restart, bukan shutdown. Biasanya kalau shutdown, habis itu komputer mati, terus kemudian kalian nyalakan lagi, itu biasanya menu untuk masuk ke dalam BIOS-nya itu tidak muncul. Tapi kalau restart, dia muncul. Setelah kalian tekan tombol untuk masuk ke dalam BIOS-nya, akan keluar tampilan BIOS. Nah, tampilan BIOS itu berbeda-beda di tiap komputer. Silakan kalian cari menu untuk mengatur boot priority. Jadi di menu tersebut itu kita bisa mengatur hardware mana dulu yang pertama kali kita boot atau kita nyalakan. Nah, atur flash disknya menjadi urutan pertama di dalam boot. Kemudian save dan exit. Setelah itu komputer akan terstart lagi. Dan setelah itu akan masuk ke dalam Kali Linux di flash disk kita. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian dengan keyboard, kalian arahkan ke menu Live System Persistence. Di situ ada dua ya, Live System Persistence sama Live System Encrypted Persistence. Kita pilihnya yang Live System Persistence, lalu Enter. Akan tampil loading seperti ini, ditunggu aja. Nah, sekarang kita sudah masuk di Kali Linux yang sudah kita masukkan di flash disk kita tadi. Oke, Kali Linux ini adalah Kali Linux Live. Jadi, diinstal di flash disk kita, dan flash disk ini kita bisa colokkan ke komputer manapun. Ketika dicolokkan, maka Kali Linux-nya akan berjalan, tanpa perlu ada install-install lagi. Ini yang dinamakan dengan live. Tetapi belum persistence. Jadi, maksudnya, kalau kita install sesuatu, atau kita download sesuatu di Kali Linux ini, ketika di restart, maka semua yang apa yang kita install dan semua yang kita download itu akan hilang. Nah, bagaimana caranya supaya persistence? Sekarang kita buka terminal. Tahap pertama ini kita akan membuat partisi untuk persistence-nya kita. Untuk teman-teman yang belum tahu, jadi drive di dalam Linux itu disusun seperti ini. SD-A, SD-B, SD-C, dan seterusnya, mengikuti abjad. Nah, kita sekarang ingin tahu nih, flash disk kita itu ada di SD apa sih? Apakah SDA, apakah SDB, apa SDC, SDD, SDE, SDF, dan seterusnya. Nah, gimana caranya? Ketik sudo cfdisk. Kita mulai dari SDA. Oke. Kita lihat SDA di sini size-nya adalah 298 GB. Size sebesar ini pasti bukan flash disk kan? Nah, sekarang kita pilih quit. Pakai tombol panah di keyboard. Pilih quit, enter. Oke. Kita coba sekarang sudo cfdisk dev
SDB. Kita coba SDB. Nah, besarnya 14,6 GB. Ini berarti flash disk kita, ya kan? Setelah itu, pakai tombol panah di keyboardnya, ke bawahin, arahkan ke free space, ya. Free space ini yang akan kita jadikan partisi persistence kita, oke? Kemudian, pastikan di sini new, lalu enter. Kita pastikan space-nya cukup besar, lalu enter lagi. Pilih yang primary, enter lagi, lalu pilih yang right. Ketika tombol panah kanan di keyboard, nah, right, lalu enter. Oke, lalu ketikkan yes. Oke, enter. The partition table has been altered. Oke, sekarang sudah ada namanya SDB3. Nah, ini kita ingetin ya. Jadi drive partisi kita adalah dev SDB3. Ini harus kita ingat. Oke, karena di tahap selanjutnya kita akan pakai terus nih SDB3 ini. Setelah itu pilih quit, tekan tombol kiri di keyboard, quit, enter. Setelah itu kita ketikkan komen seperti ini. Dev SDB 3 tadi kan, lalu enter. Oke, tunggu loadingnya. Oke, sudah selesai. Sekarang akan muncul drive baru di sini, persistence. Oke, setelah itu ketikkan komen berikut. Ingat SDB 3. Oke, lalu enter. Oke, setelah itu kita buat folder untuk memounting partisi kita. Oke, tambahkan sudo, jangan lupa. Misalkan aja nama foldernya kampus biner. Oke, lalu enter. Oke, setelah itu kita mounting ke folder yang sudah kita buat. Sudo, kita mount. Dev, ingat SDB3. Oke, nama foldernya kampus biner. Oke, seperti ini. Setelah itu enter. Oke, pastikan di sini drive-nya sekarang menghilang. Oke, setelah itu masuk ke directory mounting tadi, mount kampus biner, gini ya, enter. Oke, setelah itu ketikkan seperti ini, sudo nano persistence. Oke, seperti ini, lalu enter. Oke, ketikkan seperti ini. Oke, setelah itu tekan Ctrl O di keyboard. Oke, lalu enter. Enter. Oke, lalu tekan Ctrl X di keyboard. Ctrl X, ya. Nah, seperti ini. Oke, lalu kembali lagi ke drive paling atas, cd spasi, nah garis miring gini. Oke, oke. Setelah itu kita unknown. Caranya sudo seperti ini. Oke, dev SDB 3. Oke, lalu enter. Ya. Nah, setelah ini kita restart. Pilih Live System Persistence. Nah, sekarang sudah jadi persistence kita. Sekarang kita cek ya. Kita coba misalkan buat dokumen baru di sini. Tes. Oke, kita klik. Lalu kita coba double klik. Kita isikan di sini. Ini adalah contoh file. Oke, kita save. Oke, nah sekarang kita restart. Harusnya kalau di restart dia tetap ada ya, tidak menghilang setelah di restart. Kita coba restart. Pilih Live System Persistence. Nah, dilihat setelah restart filenya masih ada. Oke, kita coba buka.
Ini adalah contoh file, oke? Isi ketikannya sama persis seperti yang kita ketikkan tadi. Berarti persistent disk kita sudah berhasil kita buat. Nah, jadi seperti itulah cara membuat live persistent pada Kali Linux. Selanjutnya, teman-teman bisa menginstal aplikasi-aplikasi tambahan di Kali Linux ini atau men-save dokumen apapun dan tidak akan hilang ketika di restart, ya. Jika video ini berguna, silahkan subscribe. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Bye.